Shalom, selamat malam, dan selamat berjumpa dalam Lentera Malam, pujian, doa, dan renungan bersama Jemaat Rantai Pao. Pada kesempatan malam ini, kita akan sama-sama dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Petrus Seseng, dengan tema menasehati orang jahat, menyelamatkan diri sendiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita lewat pujian berikut ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Selamat malam seluruh pemirsa program acara Lentera Malam Jemaat Rantai Pao dari Jemaat Hermon Manggasa, Klasis Makale Tengah. Saya Pendeta Petrus Seseng menyapa semua pemirsa di acara ini. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa Sorgawi, Allah yang kekal, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami datang kepadamu menyapa Dikau di dalam kekudusan-Mu. Untuk acara malam ini di Lentera Malam Jemaat Rantai Pao, kami akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, kuasailah kami dan Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan dan kita akan renungkan pada malam ini dari kitab Yehezkiel pasal 33
ayat 7 sampai ayat 11. Firman Tuhan, "Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, 'Hai orang jahat, engkau pasti mati,' dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kamu dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin." Demikian firman Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan ini di dalam tema menasehati orang jahat, menyelamatkan nyawa sendiri. Beberapa minggu yang lalu, bacaan ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Yehezkiel adalah seorang nabi yang diutus Tuhan menjadi penjaga bagi umat Tuhan. Yehezkiel disuruh Tuhan untuk menyampaikan perintah firman Tuhan kepada umatnya. Yehezkiel disuruh menegur dan menasihati orang jahat. Allah sungguh luar biasa kasih-Nya, namun juga luar biasa keadilannya. Yehezkiel diberitahu kalau Nabi menerima firman Tuhan untuk menegur dan menasihati orang jahat, tapi tidak berkata apa-apa, maka orang jahat itu akan mati dalam dosa kejahatannya. Namun Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dari Nabi atas nyawa orang itu. Tetapi jika Nabi meneruskan firman Tuhan itu dengan menegur dan menasehati orang jahat itu dan bertobat dari kejahatannya, maka orang jahat itu akan diampuni dan diselamatkan. Dan jika orang jahat itu tidak bertobat, dia akan mati dalam dosanya, dan Nabi telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Luar biasa beban berat tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Jadi jangan kita membiarkan orang lain hidup dalam kejahatannya atau terus hidup dalam dosanya. Sangat penting bagi kita, baik sebagai umat maupun sebagai pemimpin sebuah lembaga. Jangan terjadi pembiaran. Jangan kita membiarkan saudara-saudara kita hidup dan menikmati dosa dan kejahatan penyakit masyarakat. Jangan kita segan menegur dan menasihati mereka jika kita mengetahui atau melihat kejahatan seseorang. Mengapa? Karena orang yang melakukan kejahatan, dia akan mati di dalam dosa dan kejahatannya. Tetapi kita yang melihat dan mengetahuinya, nyawa orang jahat itu akan dituntut kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, jangan kita takut dan jangan kita segan menegur
dan menasehati siapapun yang melakukan kejahatan atau ketidakbaikan. Saudara-saudara, menjelang suksesi pemilihan bupati dan wakil bupati secara serempak pada bulan Desember yang akan datang, yang bermain-main dengan uang atau politik uang berhentilah, karena itu pasti dosa. Secara khusus di Toraja ini, Tanah Toraja dan Toraja Utara, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan nasihat firman Tuhan ini. Yang pertama, bagi ibu bapa yang mengandalkan uang untuk membujuk rakyat memilih, hentikan itu, karena setan uang bisa mempengaruhi pikiran orang memilih para pasangan calon. Karena setan uang yang berkata-kata, maka yang terpilih bukan suara Tuhan, tetapi suara uang. Berarti yang terpilih bukan hamba Tuhan, tetapi hamba uang. Kita bisa bandingkan surat Roma 13 ayat 4. Yang kedua, bagi kita semua yang sempat mengetahui dan melihat orang melakukan politik uang, agar segera menegur dan menasihati orang jahat yang melakukan itu. Sebab jika melihat atau mengetahui dan tidak menegur atau menasihati agar berhenti, maka orang jahat itu akan mati dalam dosanya. Namun pertanggungan jawab akan dituntut kepada masing-masing yang melihat dan mengetahuinya. Jika kita menegur dan bertobat, kita sudah membebaskan orang jahat itu dari hukuman murka Allah. Dan juga kita sudah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Yang ketiga, bagi para pasangan calon yang punya uang untuk membeli suara pemilih, hentikanlah itu dan bertobat, karena itu pasti dosa. Serahkanlah kepada Tuhan, karena pemerintah adalah hamba Tuhan. Melalui renungan firman Allah pada acara Lentera Malam Jemaat Rantepau pada saat ini, saya sebagai hamba Tuhan telah melanjutkan kepada siapa saja yang mendengarkan firman ini. Kiranya kita memiliki tugas untuk menasehati, untuk memperingatkan, untuk menuntun orang yang melakukan kejahatan itu kembali kepada yang benar. Jika kamu bertobat, kamu akan diampuni dan diselamatkan. Tetapi jika tidak bertobat, maka kamu akan mati binasa dalam dosamu, tetapi saya telah melepaskan nyawa saya dari hukuman murka Allah itu. Amin. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan
mahkota Raja Agung yang kudus. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Engkau memperingatkan kami. Engkau memberikan nasihat kepada kami. Bagaimana kami saling menuntun, saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Tuhan tolonglah sehingga semua orang boleh menasehati, boleh memperingati satu dengan yang lain. Supaya kami tidak binasa dalam dosa-dosa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Rantepao di dalam program Lentera Malam. Berkati program ini ya Tuhan, sehingga semakin banyak firman-Mu kedengaran di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan seluruh warga jemaat. Berkati mereka ya Tuhan, di dalam kehidupan masing-masing, di dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya, baik di tengah-tengah rumah tangga, maupun di dalam masyarakat, dan dimanapun Tuhan menempatkan mereka untuk bekerja. Berkati tim Lentera Malam yang terus berupaya untuk program ini. Kami berdoa ya Tuhan buat Gereja Toraja. Walaupun di dalam masa pandemi ini, kami boleh terus menjalankan pelayanan untuk menjangkau segenap warga jemaat di dalam keberadaan masing-masing. Walaupun secara virtual ya Tuhan kami bertemu melalui ibadah-ibadah baik dari rumah, melalui Lentera Malam ini, maupun di dalam bentuk yang lain. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati. Kami serahkan seluruh hidup kami malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau ya Tuhan yang akan melindungi kami, menuntun dan menyertai kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemilihan serempak, memilih bupati dan wakil bupati di 2 kabupaten ini, dan juga di kabupaten-kabupaten yang lain. Tuhan Engkau memberkati pasangan calon, Engkau memberkati semua tim sukses, dan semua orang yang mengambil peranan. Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga kami terus menyerahkan proses pemilihan ini hanya di dalam kuasa Tuhan. Berkati semua penyelenggara, mulai dari KPUD, PPK sampai di KPPS. Sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya Engkau akan memilih dan menunjuk bagi kami siapa yang akan menjadi hamba-Mu, bukan menjadi hamba uang yang akan memerintah kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Inilah doa kami, permohonan kami, yang datang kami persembahkan kepadamu. Kami datang di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah bersama-sama kita renungkan. Kiranya kita semakin dikuatkan dan iman kita boleh semakin diteguhkan. Sampai berjumpa dalam program Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.